Siang hari ini, nama saya Aliuddin bin Zainul Abidin. Saya dilahirkan di Nanggro, Aceh Darussalam. Jadi saya ini orang Aceh. Kakek nenek saya juga orang Aceh. Bapak mama saya juga dilahirkan di Aceh. Jadi saya ini orang Aceh. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang kekasih dan siapapun engkau yang mendengarkan suara saya ini, yang belum pernah melihat orang Aceh menjadi Kristen, jikalau ada yang belum pernah melihat orang Aceh menjadi Kristen, lihatlah hari ini ada di hadapanmu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya datang dengan rombongan, ya seharusnya ada kakak kandung saya, tapi kakak kandung saya hari ini terbang ya, ke Jakarta dan melanjutkan ke Amerika. Tidak mengurangi rasa sukacita, ada saudara saya juga ya, kakak dan abang saya, abang-abang ini, mereka dari Amerika, ya mereka warga negara Amerika tapi asli orang Indonesia juga. Ya kebetulan sama-sama dengan kakak saya datang ke Pulau Bali ini ya. Tapi sayang sekali, sebenarnya saya rindu sekali kakak saya, betul-betul dia bisa melihat saya berbicara, tetapi karena satu dan lain hal untuk mereka harus ke Jakarta karena ada sesuatu di Jakarta. Jadi tadi ya sudah berangkat ya ke Jakarta dan lanjut ke Amerika. Nah, saya datang dengan rombongan dan ada istri saya juga ya. Nah, ini abang-abang dan kakak saya ya boleh dibilang keluarga saya juga. Mungkin saya jemput untuk bangkit berdiri, bisa tahu. Berdiri aja biar mereka tahu. Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Saya 12 bersaudara. Satu bapak, satu mama. 12 saudara kandung. Luar biasa orang tua saya ya. Satu bapaknya, satu mamanya, 12 anaknya ya. Kalau kami di seberang 36 bersaudara juga tidak apa-apa. 29 bersaudara juga tidak apa-apa. Kenapa banyak sekali anaknya? Karena ada banyak mamanya. Tapi luar biasa, saya satu mamanya, 12 anaknya ya. Saya 2 anak aja sudah repot sekali ya. Saya dikaruniai satu istri, satu aja cukup, tidak habis-habis itu. Nah ini istri saya ya. Istri saya dari Jakarta, orang Betawi. Tuhan Yesus juga sayang sama orang Betawi. Amin. Kami dikaruniai 2 anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki usianya 30 tahun. Anak saya yang laki-laki. Sekarang dia ada di Sydney, di Australia. Dan yang perempuan 29 tahun. Dia ada di Pulau Bali. Nah, dia bekerja menjadi bidan. Dia sebenarnya kerja di Rumah Sakit Siloam Internasional. Ya, dia cukup lama di Pulau Bali ya. Jadi anak saya ada di Bali, yang perempuan umurnya 29 tahun, yang laki-laki 30 tahun, istri saya usianya jalan 58 tahun. Dan saya, usia saya sekarang rahasia. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ya, jadi gembiralah terus, bersuka cita terus dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum saya masuk kepada pesan firman Tuhan, izinkan saya dulu sharing sedikit. Nanti Bapak Ibu bisa lihat kesaksian-kesaksian saya di YouTube. Saya banyak bicara di YouTube. Kami menggoyangkan dunia YouTube. Ya, ada banyak teman-teman saya yang saya tidak sebutkan di sini ya. Nanti bisa lihat di YouTube. Tulis aja Aliuddin, itu muncul muka saya. Tetapi saya kasih tahu itu bukan YouTube saya, tapi orangnya saya. Dan kalau Bapak Ibu pencet Aliuddin bin Zainul Abidin, juga saya orangnya. Yang bicara saya. Orangnya saya ini. Kalau tidak pencet Aliuddin bin Zainul Abidin, pencet aja Aceh Radikal. Langsung muncul muka saya.
Yang bicara saya, tetapi itu bukan YouTube saya. Saya punya YouTube sendiri, Alyudin, ALYUDDIN. Alyudin spasi O dengan K. Alyudin, oke. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa pencet juga loncengnya. Amin. Itulah YouTube saya. Tetapi Bapak Ibu jangan terkejut. Di situ jenggot saya panjang sekali. Tapi kemarin saya sudah cukur supaya Bapak Ibu tidak takut jumpa dengan saya. Ya, nanti jangan terkejut, kok jenggotnya panjang sekali. Nanti lihat kesaksian-kesaksian saya dan banyak kesaksian saya di situ. Tetapi sedikit saya bicara supaya Bapak Ibu lebih disegarkan lagi, saya berbicara langsung. Dulu saya tidak suka dengan orang Kristen. Kenapa saya tidak suka? Orang tua saya mengatakan orang Kristen itu orang kafir. Dan orang Kristen akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Sudah api neraka jahanam lagi. Saya tidak suka dengan orang Kristen. Suatu hari saya berjumpa dengan orang Kristen namanya Hatman Budiarjo. Dia orang Jawa, orang Jogja. Begitu saya mengetahui dia orang Kristen, saya tidak suka orang ini. Saya berpikir kalau bisa orang Kristen saya bunuh. Kalau bisa orang Kristen saya bom. Lagi ibadah saya bom, itu kerinduan saya. Makanya saya bersyukur tidak berjumpa dengan Nurdin M. Top. Pernah dengar nama itu? Beliau seorang teroris. Dari Malaysia datang ke Indonesia. Lihat bom Bali, mereka bom itu. Itu mereka gerakan itu, Amrozi dan CS-CS-nya. Bersyukur saya tidak jumpa dengan Nurdin M. Top karena saya banyak sekali datang ke Malaysia. Saya banyak hadir di Malaysia. Bulan lalu saya ada di Malaysia. Saya ada di Brunei. Saya ada di mana-mana. Sebelum saya melayani penuh waktu, saya juga ada di Malaysia. Saya ada di Singapura. Saya ada di Thailand. Saya ada di Bangkok. Saya ada di mana-mana. Belum melayani Tuhan, saya sudah hadir seperti itu. Karena konflik yang sangat panjang di Aceh. Menyusahkan kami putra-putra Aceh. Saya pergi kemana-mana, saya cari damai, saya cari perlindungan, saya cari aman, saya cari kasih itu. Tidak pernah saya dapatkan di mana-mana. Tetapi begitu saya percaya dengan Yesus, saya dapatkan damai, saya dapatkan perlindungan, saya dapatkan aman, saya dapatkan kasih itu hanya di dalam Yesus. Pertanyaannya bagaimana saya percaya dengan Yesus? Saya ketahui dia orang Kristen, saya tidak suka dengan dia. Sudah saya tidak suka, dia cerita tentang Yesus. Nama Yesus nama yang memuakkan dalam hidup saya. Nama Yesus itu nama yang menjijikkan dalam hidup saya. Dan nama Yesus itu nama yang najis dalam hidup saya. Dan nama itu diceritakan kepada saya. Coba bayangkan kayak apa sikap hati saya waktu itu. Dalam hati saya, kau ini belum tahu siapa aku. Tetapi saya perhatikan orang ini baik. Sangat baik. Semakin curiga saya dengan orang ini. Jangan-jangan dia ingin mengkristenkan saya. Jangan-jangan dia ingin mempengaruhi saya. Jangan-jangan dia ingin membawa saya menjadi Kristen. Jangan-jangan saya berpikir negatif. Semakin hari banyak waktu saya dengan teman ini, ternyata teman ini sangat baik. Orangnya sangat baik. Setiap hari dia berdoa. Pagi-pagi belum bangun tidur saya, dia sudah berdoa. Malam mau tidur, saya sudah mulai tidur, dia berdoa. Saya pikir orang Kristen cuma satu kali berdoa. Hanya hari Minggu. Saya harap kita tidak seperti itu. Amin. Dia suka berdoa. Kenapa saya tahu? Saya tidur satu kamar dengan dia. Saya intip dia berdoa, saya intip begini.
dalam hati saya bodoh sekali kau orang kafir. Dia petik gitar dan suaranya fals lagi. Tapi lagunya sangat menarik, lagunya begini. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenal. Ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. La 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 la. Waktu ditarik kalimat terakhir. La 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 la. Ini suaranya pas nih. Masa mudaku, masa yang terindah. Dia punya orang Jawa nih. Tapi saya mau tanya hari ini. Ada orang Jawa di sini bisa angkat tangan? Ya, saya akan disegarkan ini ya. Ini dia orang Jawa, tapi dia baik dan dia mendok sekali Jawanya. Masa mudaku. Waktu ditarik terakhir, la 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 la. Saya perhatikan luar biasa dia. Masa mudanya, masa dia kenang, dia tinggalkan dosanya. La 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 la. Saya bergumul dengan dosa. Saya terintimidasi dengan dosa setiap hari. Saya tertuduh dengan dosa. Saya banyak dosa. Setiap hari saya tanya dengan Tuhan, saya bilang, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Engkau ya Allah. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Besok tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Lusa tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Bulan depan tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Kapan lurusnya? Enggak lurus-lurus. Tetapi Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Maka aku akan memberi kelegaan. Manusia mana? Nabi mana? Rasul mana yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus, dialah Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa percaya dengan Tuhan? Setiap hari saya lihat dia baca Alkitab. Saya tidak mau kalah, saya baca Al-Quran. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam hati saya lebih bagus daripada orang ini. Agama saya itu lebih bagus daripada agama kau dalam hati saya. Dia sungguh-sungguh berdoa, saya tidak mau kalah, saya sembahyang. Saya cuci tangan, saya sembahyang. Allahu Akbar. Auzubillah. Ajak saya, ayo Aliuddin kita ke gereja. Tidak. Ayo Aliuddin kita berdoa. Tidak. Tapi dia bawa hidupnya penuh kasih. Mengasihi saya. Menyayangi saya. Peduli kepada saya. Dia tidak mengenal saya. Tetapi dia bagi kasih itu. Saya rasakan kasih. Saya rasakan persahabatan. Saya rasakan persaudaraan. Saya butuh kasih. Kemana-mana saya cari kasih. Saya cari saudara kemana-mana. Bahkan keluarga saya tidak dapat melakukan kasih seperti yang diberikan kepada saya. Orang ini membagikan kasih.
kasihnya. Dan saya tanya dengan Tuhan, ya Allah ya Rabbi, kenapa kau jumpakan aku dengan kawan ini orang kafir? Kenapa kau jumpakan aku dengan dia? Aku suka dia karena dia baik. Aku senang dia karena dia ramah. Tapi aku tidak suka agamanya, agama Kristen. Aku tidak suka Tuhannya, Tuhan Yesus. Masa Yesus Tuhan? Kalau Yesus itu ada di Bali, berarti Yesus tidak ada di Inggris. Berarti Yesus tidak ada di Aceh. Berarti Yesus tidak ada di Amerika. Dalam hati saya tanya dengan Tuhan, ya Allah ya Rabbi, kasihan sekali kawan ini. Karena dia akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Saya katakan kasihan kali kawan ini. Padahal kawan inilah yang kasihan kepada saya. Karena saya tidak tahu, saya menangis. Tiba-tiba roh Tuhan menunjukkan kepada saya Roh Kudus. Saya banyak dosa. Dosa yang sudah lama. Dosa yang sudah lupa. Dan dosa yang sedang berjalan, dia tampakkan, dia tunjukkan kepada saya. Dengan jelas saya dapat melihat saya banyak dosa. Dosa saya seperti bercermin ini. Dan saya menangis. Lalu saya menangis, ingin saya menjerit. Saya tutup mulut saya tutup baik-baik. Tiba-tiba Roh Kudus menjamah saya. Roh Kudus menunjukkan kepada saya siapa Aliudin ini. Saya flat. Saya daging. Saya lemah. Saya butuh Tuhan. Tidak bisa ditebus dengan potong kerbau, potong sapi, potong kambing, potong domba, apalagi potong RW. Tidak bisa. Hanya Yesus Kristus mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Alkitab mengatakan dia menjadi anak domba yang tidak bercacat. Tidak bercela. Tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Dia menuntun jalan itu. Dia memberi petunjuk. Dia mengajar kebenaran itu. Dia benih ilahi. Dia turun ke dunia ini mencontohkan teladan. Bagi setiap manusia. Barang siapa percaya. Dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.